Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marda Satila dengan nomor induk mahasiswa D1A 018177 akan menjawab soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. Dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran atau impeachment. Lalu, terdapat 9 prosedur untuk penanganan perkara. Pertama, pengajuan perkara merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan pendaftaran menggunakan sistem informasi penanganan perkara elektronik atau SIMPEL pada laman www.mkri.go.id atau secara offline dengan memberikan langsung permohonan kepada Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. 2. Pemeriksaan kelengkapan merupakan tahap lanjutan untuk memeriksa syarat permohonan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan pasal 32 ayat 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan ini, permohonan dinyatakan lengkap atau belum lengkap dan akan diberikan kepada pemohon. Ketiga, perbaikan permohonan merupakan tahap yang harus dilakukan oleh pemohon. Jika permohonan yang diajukan dan telah diperiksa belum memenuhi syarat kelengkapan berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK memberitahukan kekurang lengkapan permohonan kepada pemohon untuk segera dilengkapi dan atau diperbaiki dalam tenggang waktu yang telah diberikan. Keempat, registrasi permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan dalam buku registrasi perkara konstitusi melalui sistem EBRPK. Pemohon akan menerima akte registrasi perkara konstitusi sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK. Kelima, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama. Permohonan yang telah terregistrasi akan dimuat dalam laman www.mkri.go.id dan salinannya disampaikan kepada para pihak. Keenam, pemeriksaan pendahuluan merupakan sidang pertama MK dalam rangka memeriksa kejelasan permohonan dan memberikan nasihat kepada pemohon terkait permohonan yang diajukan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim yang terdiri dari paling sedikit 3 orang hakim. Pasca sidang pemeriksaan pendahuluan, pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan dalam waktu yang telah ditentukan. Ketujuh, pemeriksaan persidangan merupakan tahapan persidangan yang dilakukan oleh panel hakim maupun pleno hakim untuk memeriksa gugatan pokok perkara. Agenda sidang pemeriksaan perkara terdiri dari 1. Pemeriksaan pokok permohonan. 2. Pemeriksaan bukti tertulis. Ketiga, mendengarkan keterangan para pihak. Keempat, mendengarkan keterangan para saksi. Kelima, mendengarkan keterangan ahli. Keenam, mendengarkan keterangan pihak terkait. Ketujuh, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti yang dapat dijadikan petunjuk dan memeriksa alat bukti elektronik. Kedelapan, sidang pengucapan putusan merupakan tahap akhir dalam persidangan di MK. Sidang pengucapan putusan dilaksanakan pada sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh paling sedikit 7 orang hakim dan para pihak. Putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam sidang pleno akan diunggah dalam laman www.mkri.go.id dan masyarakat dapat mengaksesnya. Kesembilan, penyerahan salinan putusan. Setelah putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka, MK berkewajiban menyerahkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan sejak putusan diucapkan. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak dapat berupa salinan cetak atau hard copy, atau salinan digital atau soft copy dalam bentuk PDF. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.